Nabi Muhammad. La quwwata illa billah. Hadirillahumma qabarul karim bi'alfin sajin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du faqulu sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib wa ismuhu Syaibatu Hamdi Khubina أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستمرا بين البركات على معنى له وأولى وأسني بحمد موارد وسائقة حنية مرتديا من السكر الجميل بقاياه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتجل في القرآن الكريمة والجبال وأستغفر الله تعالى رضوان يخش فطرة الطاهرة النبوية ويعم صحابة وأتباع ومن والاه واستجب بهداية سلوك سبل العالية الجلية وحفظا من الغواية في تطبقة وخطاه وأنشر من كسوة المولد النبوي بردا لسانا عبقريا لازما بلا تسمي سرجي تطق المسامع بخلاف الله عليه والآل والصحاب فيما قد وحنا وسلم دائما على صلي وسلم دائما على والآل والصحاب
نسب ظهره الله تعالى من صفاه الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مولد الهني أرواه حفظ دينه كرامة لمحمد. آباءه الأمجاد سرد اسمه تركوا السباح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرى نور النبوة في أسارير درارهم البهية. وبدره في جميل جده عبد المطلب وبنه عبد الله. عتر اللهم قبره الكريم بعرف سديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله سر على مشهور الأموال المروية الله عليه. توفي بالمدينة المنورة أبو عبد الله والتقى بأكوانه بني أديم من الطائفة النجرية. ومكث فيه بشرى سكيبا يؤانون سقه وسقواه. ولما تم من أمره على رجه 9 أشهر قمرية. وهذه الجمل أن ينجلي المصدى ليلة مولده عشية ومريم في نسوة من الحجيرة القدسية. الله عليه. ومجال النفاس فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلاقى والسلام. أهل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك وعلامات عليك. يا نبي سلام عليك
ببركة الهادي محمد يا الله أهدنا نتجا سبيلي يا الله به نسعد ونرشد يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazziran min ahli Harun akhi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran wa la taj'alni fi aini kabiran wa fi a'yunin nasi saghiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man akrama aliman faqad akramani wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah fama'wahul jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Modal kita kalau kita ngandalin amal kita ini subhanallah terlalu kecil. Tapi kalau kita ngandalin cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah insya Allah yang akan mendatangkan keselamatan buat kita. Suatu ketika ada seorang Arab Badui datang kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si Arab Badui tadi sowan kepada Kanjeng Nabi, tanya, ya Rasulullah mata sya', wahai Rasulullah kapankah terjadinya hari kiamat? Ya. Maka Rasulullah bertanya, ma'adatal sa'ah, apa yang kamu persiapan dengan hari kiamat? Ya. Maka orang Badui tadi mengatakan, saya tidak mempersiapkan apa likathir salat, tidak mempersiapkan banyak sholat, tidak mempersiapkan banyak puasa, illa uhibba ala Allah wa rasuluh, kecuali cintaku kepada Allah dan Rasulnya. Ini Arab Badui nggak mempersiapkan apa-apa. Dia cuman sholat juga sekedarnya saja 5 waktu, puasa cuman bulan Ramadan doang. Akan tetapi dia katakan, cintaku hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Apa kata baginda Nabi? Almar'u ma'aman ahabbu. Seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Kalau kita cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita nanti akan masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Kanjeng Nabi, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan nih, kita akan jawab 2 pertanyaan, ya. Ada orang bertanya kepada saya, Pak Ustadz,
kenapa Kanjeng Nabi itu kok enggak dikhaulin kayak ulama-ulama, kayak kiai-kiai, kayak habib-habib? Kenapa yang diperingati kok maulidnya? Ayo siapa yang mau jawab? Ya kan selama ini kan kita heran ya Bu ya. Loh, banyak ulama, banyak habaib, banyak kiai-kiai kalau meninggal itu yang diperingati hari wafatnya. Kenapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kok tidak dikhaulin? Yang diperingatin hari lahir. Maka kita jawab bahwa khaul itu adalah mengenang kebaikan-kebaikan orang tersebut, orang yang meninggal. Ya, kemudian tujuan yang kedua adalah untuk mengirim doa. Tapi baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kenapa tidak dikhaulin? Karena baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak butuh doa daripada umatnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maksum, dijaga daripada doa. Maka yang diperingati bukan haul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diperingati adalah hari lahirnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena hari lahirnya inilah muncul daripada rahmatan lil alamin. Jadi itu alasan kenapa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hari kelahiran baginda Nabi itu hari yang sangat penting. Maka dikatakan oleh ulama Muslim mengatakan wa kullu hasanatin fil islami ta'uddu bi wiladatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap kebaikan-kebaikan hasanah yang ada di dalam agama Islam semuanya bermula, semuanya dimulai daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak pernah memperingati tahun 1 Hijriah? Pernah nggak Pak? Tahun baru Hijriah? Sering. Wong saya depan rumah aja bawa obor muter. Itu termasuk memperingati, menyemarakan hari ya tahun Hijriah. Andaikan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak lahir, apakah ada Hijriah Bu? Ada nggak? Nggak ada. Hijriah itu mulai dihitung ketika baginda Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka tidak akan pernah ada tahun Hijriah kalau tidak ada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada Isra Mi'raj kalau tidak ada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada perang Badar, tidak ada perang Uhud, tidak ada perang Khandaq, tidak ada perang-perang yang lain kalau tidak ada kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dikatakan wa kullu hasanatin fil islami ta'uddu bi wiladatin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua pertanyaannya, banyak orang yang bertanya, terutama adalah tetangga-tetangga kita. Loh, kalau maulid itu baik, ya kan? Kalau maulid itu baik, kenapa nggak diperingati oleh mereka para sahabat? Betul nggak Pak? Ya. Lau kana bi khairan ma sabaquna fi ghairi. Andaikan itu baik, nah kenapa nggak dilakukan oleh orang-orang terdahulu mereka para sahabat? Kan seakan-akan begitu Pak ya. Maulid itu mulai muncul tahun 4 Hijriah ya, bukan 4 Hijriah, abad ke-4 Hijriah. Kalau 4 Hijriah mah baginda Nabi masih ada, tapi mulai daripada abad ke-4. Nah,
Mulai daripada itu. Nah, kenapa tidak di zaman para sahabat? Karena zaman sahabat tidak memerlukan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi ini muncul, maulid Nabi ini diperingati karena jauhnya umat ini dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk bagaimana kita mengenang biar kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah diadakan maulid Nabi. Karena para sahabat itu belum butuh Pak yang namanya maulid. Karena apa? Masih dekat dengan Rasulullah. Tiap hari masih bisa membayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama nih contohnya dengan Al-Qur'an. Al-Quran ini dibukukan pertama kali zaman siapa Pak? Khalifah Utsman bin Affan. Ketika zaman Utsman bin Affan, Al-Quran itu ya bentuknya kayak eret-eretan doang, kagak ada harokatnya, kagak ada titik-titiknya, antara huruf ba, huruf ta, huruf sa sama saja, semuanya juga. Nah, kayak ember semuanya. Jim, ha, kho sama semuanya kayak itu. Tapi orang-orang Arab bisa baca karena itu memang bahasanya, itu memang tulisannya setiap hari dia kenal. Tapi bagaimana ketika Islam berkembang tambah jauh keluar daripada jazirah Arab. Nah, setelah zaman Utsman bin Affan ya dibukukanlah Al-Quran. Setelah terus zaman Sayyidina Ali, Islam semakin jauh, akhirnya apa? Orang-orang ajam, orang-orang non Arab, bagaimana cara dia baca Al-Quran? Kalau nggak ada bedanya antara ba, ta, sa, nggak ada bedanya. Lah maka itulah saatnya bagaimana Sayyidina Ali mengutus seorang ulama, ya, yaitu Ad-Du'ali. Ini pertama kali bikin harokat, ya. Nah, itu ceritanya. Kenapa? Karena Islam semakin berkembang, akhirnya dibutuhkan harokat, dibutuhkan titik. Di zaman Rasulullah, zaman sahabat nggak ada. Nah, andaikan kan mesti begini, sama dengan perkataan tadi. Andaikan ini benar berarti di zaman sahabat ada. Emang zaman sahabat Abu Bakar, Umar ada titik-titiknya? Nggak ada Pak. Begitu juga maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman mereka itu masih dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nggak butuh yang namanya maulid, mengenang kelahiran baginda Nabi, karena hati mereka masih dipenuhi dengan kecintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena zaman semakin jauh, kayak kita nih sekarang ini, kita ini butuh banget dengan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Pak kita ini dengar cerita baginda Nabi? Bagaimana kisahnya, perjuangan baginda Nabi, dakwahnya baginda Nabi? Kalau kita nggak dengar, hadir di majelis, mau uang sekarang meskipun ya media sosial gampang aja kita kalah dengan drakor, ya kan? Yang ditonton hari-hari itu apakah kisah Nabi? Enggak, tapi drakor. Padahal andaikan kita mengakses bagaimana kisah baginda Rasulullah, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang zaman Rasulullah, membela agama, banyak. Cuman karena jauhnya kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terkikis, sehingga kita ini kagak pernah gubris dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan acara maulidun Nabi seperti ini, mudah-mudahan kita tumbuh kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira nanti setelah kita pulang nih, apa yang kita dapat, Bu?
apa yang kita dapat bapak-bapak. Ada dua perkara yang nanti ketika pulang kita dapatkan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sesuatu yang nampak. Ya, nampak di depan bapak itu ada jeruk, ada anggur, ada roti. Ini yang bisa kita dapat, Bu. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah sesuatu yang gak kelihatan, sesuatu yang gaib. Ya, sesuatu yang gaib ini justru lebih bernilai, justru lebih besar, justru lebih banyak nanti yang akan kita dapatkan. Lah inilah tugas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ini adalah acaranya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang membagi-bagikan di antara perkara yang gak kelihatan itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari. Innama anal qasim, kata baginda Nabi, tugasku ini adalah membagi-bagikan. Yang memberi siapa? Allah. Nanti yang membagi-bagikan jamaah yang hadir di Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara yang hadir ini nanti pembagiannya beda, Bu. Ada yang pulang dapat maghfirah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pulang keluarganya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pulang nanti hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pulang hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Banyak sedikitnya tergantung daripada kesiapan niat kita. Kalau dari rumah kita sudah niat pengen mendapatkan sebanyak-banyaknya, insya Allah kita pun akan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Yang bagi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira percaya nggak, Bu? Nah, ragu-ragu ya. Orang Islam yang sempurna, orang Islam yang baik, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakunul hawahu ittaba'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna daripada iman seseorang di antara kalian sehingga kalian menyandarkan hawa nafsunya, akalnya kepada apa yang aku bawa. Artinya kalau kita masih ragu-ragu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iman kita kagak sempurna. Jangankan ibu-ibu, bapak-bapak, selevel sahabat yang ragu-ragu saja masih banyak, Bu. Contoh nih, dalam hadis Sahih juga diceritakan, suatu ketika ada seorang ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang yang nggak punya kerjaan, ya. Tinggalnya di Masjid Nabawi, ada satu ruangan khusus. Jumlah ahlu sufah itu antara 60-70 orang, ya, 60-70 orang. Ada seorang yang bernama kunyahnya Abu Rafiq. Abu Rafiq ini suatu ketika dipanggil baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang suka bantu Abu Hurairah. Abu Rafiq ini diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, coba kamu sembelih ini kambingku. Rasulullah punya kambing muda, kemudian disembelih itu kambing, ya, disembelih kambing itu disembelih oleh Abu Rafiq. Lah setelah disembelih, setelah dimasak, dan kesukaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dhira. Dhira itu adalah paha depan. Paha depan. Berapa Rasulullah suruh nyembelih kambing? Satu. Setelah masakan siap, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia perintahkan, ya Abu Rafiq, dawirni dhira,
Abu Rafiq, ambilkan buat aku satu paha depan. Diambil nih, paha depan diambil oleh Abu Rafiq nih. Setelah diambil, dimakani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah perintahkan lagi, ya Abu Rafiq, ya, nawirnil dira, ambilkan lagi satu, ya, ambilkan lagi satu. Berapa yang minta diambil Rasulullah? Dua. Kemudian setelah dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh ngambil, ya Abu Rafiq, nawirnil dira, untuk yang ketiga kalinya, ambilkan paha depan. Kira-kira secara logika itu paha depan udah habis apa masih, Pak? Hah? Habis kan, namanya kambing paha depannya cuma 2. Betul? Tapi Rasulullah perintahkan, ya Abu Rafiq, nawirnil dira, ambilkan lagi satu lagi. Apa kata Abu Rafiq? Ya, hal li syatin illa dira'ini ya Rasulullah, bukankah kambing, ya, paha kambing depan itu cuma 2 wahai Rasulullah, dan dua-duanya saya sudah kasih kepada Rasulullah. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lau sakatta lana wal tanidra, ya, ma da'utu bihi. Andaikan kamu tadi diem, terus kamu laksanakan perintahku, engkau ambil itu paha di panci, paha depan, maka kamu akan mendapati itu paha. Bahkan dalam satu riwayat, andaikan aku suruh sampai hari kiamat, maka paha depan pasti terus ada. Tapi karena engkau menyandarkan otakmu, nafsumu daripada logika, maka saat itulah terputuslah daripada keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadirin yang dimulakan oleh Allah. Ketika kita pengen sempurna iman kita, maka sandarkanlah logika akal kita kepada wahyu Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan banyak bertanya. Contoh lagi, ini yang lebih gak masuk akal, tapi kita wajib percaya. Ya, suatu ketika Nabi Sulaiman, ya, mendakwahi Ratu Bilqis. Karena Ratu Bilqis didakwai Ratu Sulaiman dengan dikirimin surat. Akhirnya apa? Ratu Bilqis nggak nerima. Akhirnya apa? Dia datangi langsung Nabi Sulaiman. Dalam perjalanan Nabi Sulaiman itu kan adanya di Palestina, ya. Tapi Ratu Bilqis adanya di Zaman, di negeri Sabah itu di Yaman. Jarak antara Palestina dengan Zaman itu sekitar 1200 km sekitar. Perjalanan 1200 km. Untuk bikin kejutan, maka Nabi Sulaiman panggil seluruh dari prajuritnya, ya. Pengen bikin kejutan, Nabi Sulaiman mengatakan, saya bikin kejutan, coba di antara kalian siapa yang bisa membawa singgasana Ratu Bilqis secepat kilat. Maka karena Raja Sulaiman ini seorang raja yang bisa menaklukkan jin, setan, demit, ya kan, angin, api, seluruhnya ditaklukkan oleh Raja Sulaiman. Maka wakala ifritu minal jin, berkatalah ini jin ifrit. Apa kata jin ifrit? Ya, ana atika bihi qabla antakuma min makamik. Kata Raja Ifrit, saya siap mendatangkan singgasana Ratu Bilqis, ya. Siap mendatangkan singgasana Ratu Bilqis qabla antakuma min makamik, sebelum engkau duduk, berdiri daripada dudukmu, wahai Raja Sulaiman. Kira-kira cepat nggak, Pak? Perjalanan 1200 km, tapi bisa ngambil barang cuman berapa detik itu butuh orang berdiri daripada tempat duduk.
duduk. Kata Nabi Sulaiman, wah kurang cepat. Maka datanglah seorang ulama zaman Nabiullah Sulaiman. Maka dia siap, kamu siap-siap. Seberapa cepat? Maka ulama mengatakan ana atika bihi qabla ayar tadda ilaika tarfuk. Saya mampu mengambil singgasana Ratu Bilqis sebelum Tuan mengedipkan mata. Kira-kira lebih cepat jin ifrit apa ulama nih Pak? Ulama. Ternyata ulama itu hebat. Ulama itu ilmunya lebih hebat daripada jin ifrit. Kalau jin ifrit mungkin butuh 3 detik, tapi kalau ulama butuh sepersekian detik. Namanya orang kedip itu nggak mungkin ada 1 detik. Sebelum setengah detik juga sudah berkedip. Lah ini kalau nggak di Al-Quran, kira-kira percaya nggak Pak kita kisah seperti itu? Tapi bagi orang yang beriman wajib kita percaya, karena itu adalah kisah yang ada di dalam Al-Quran. Kita sandarkan daripada otak kita, hawa nafsu kita kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi peristiwa daripada Isra Mi'raj. Maka dikatakan barang siapa yang menyandarkan nafsunya kepada logika, maka dia rusak imannya. Begitu juga Pak. Begitu juga wujud daripada iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam rukun iman kan antuk minabillah wa rasulihi. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beriman bukan hanya meyakini adanya Allah, meyakini adanya Rasul-Rasul Allah saja, tidak. Tapi bagaimana kita juga meyakini daripada firman-firman Allah. Kita juga harus meyakini daripada sabda-sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak sekedar kita yakin adanya Allah, adanya Rasul, tidak. Tapi bagaimana kita pun harus meyakini. Kita ambil contoh Pak, yang rusak biasanya dalam kehidupan kita ini, suka nggak yakin dengan janji Allah, nggak yakin dengan janji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya di dalam Al-Quran kita temukan satu ayat, ad'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti aku akan kabulkan, berdoalah kepadaku pasti aku akan kabulkan. Ini firman Allah, ini ucapan Allah, ini janjinya Allah, ini ada di dalam Al-Quran. Maka seorang muslim yang sempurna imannya wajib percaya bahwa segala doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba pasti akan diterima, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu. Ada nggak kira-kira orang yang menggerutu, ya Allah saya sudah doa 1 bulan ini, ya Allah tapi kok kenapa doa saya nggak dikabulkan ya? Ada nggak orang seperti itu Bu? Ya Allah saya sudah doa nih sudah 1 tahun tapi nggak dikabulkan oleh Allah. Ini bagaimana dengan janji Allah? Bohong. Kan dalam hati mengatakan janji Allah bohong, rusak Pak iman kita. Loh, kenapa rusak? Buktinya nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ngaji kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam Nasihatul Ibad kan jelas ya. La yu'adihillahul du'a ya illa qad a'adda lahul ijabati. Tidaklah Allah memerintahkan kita doa illa kecuali qad a'adda lahu, kecuali benar-benar wajib Allah telah mempersiapkan ijabah daripada doa-doa. Jadi artinya ketika seorang hamba berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus tadi setahun nggak dikabulkan, tadi bagaimana? Makanya ngaji. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min muslimin yad'u bid'awatihi, tidaklah seorang muslim ketika dia doa
ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa a'tahullahu biha bi ihda thalathah, kecuali pasti Allah akan kabulkan dengan salah satu 3 cara. Itu kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa itu pasti dikabulkan, Pak. Pasti dikabulkan, Bu. Itu diantaranya salah satu dengan 3 cara. Yang pertama kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imma an tu'ajjila lahu da'watuhu fid dunya. Ada kalanya doa kita itu dikabulkan oleh Allah ketika kita masih di dunia. Artinya dikabulkan secara cash oleh Allah. Doa bisa jadi 1 tahun baru dikabulkan. Itu namanya dikabulkan di dunia. Doa ya 2 tahun baru dikabulkan. Itu namanya juga dikabulkan di dunia oleh Allah. Tapi yang jelas dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, wa imma an tudakhkhara lahu. Bisa jadi doa kita ini diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watuhu fil akhirah, dan doa kita ini disimpan di akhirat yang akan diganti oleh Allah dengan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang kita minta. Misalnya, ya Allah, saya ini pengen mobil Alphard ya Allah, ya kan? Doa 1 tahun nggak dikabulkan, 2 tahun, 3 tahun nggak dikabulkan oleh Allah, belum dikabulkan, tiba-tiba mati. Maka bisa jadi yang kedua ini ayutakhiralahu da'watu fil akhirah, bisa jadi doa kita ini disimpan oleh Allah, ditaruh di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam suatu riwayat diceritakan suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama para sahabat. Ketemu ada istana yang luar biasa bagusnya, isinya luar biasa, pokoknya indah. Ketika di dunia kagak pernah lihat istana sehebat itu. Maka sahabat bertanya, saking indahnya itu istana, ya Rasulullah, itu istana buat siapa? Buat Nabi siapa? Buat Rasul siapa yang pantas menempati istana itu? Apa kata baginda Nabi? Itu istana bukan buat Nabi, bukan buat Rasul, tapi itu istana buat umatku yang doanya ketika di dunia dipending oleh Allah. Inilah hasilnya doanya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang minta Alphard tidak dikabulkan, ternyata mendapatkan istana yang luar biasa. Kira-kira pilih mana, Pak? Pilih istana apa mobil Alphard? Istana. Kira-kira imbang gak istana surga dengan mobil Alphard? Istana, Bu. Karena apa? Sejelek-jeleknya surga, sekecil-kecilnya surga itu bi'atri amthaliha, 10 kali lipat daripada dunia. Artinya kalau Bapak membayangkan istana di dunia yang paling indah, istana umpamanya istana di Abi Qubais, istananya Raja Salman, itu kan luar biasa. Tapi istana di surga 10 kali lipat istananya Raja Salman. Itu yang paling jelek. Yang paling jelek, surga yang paling rendah itu bi'atri amthaliha, 10 kali lipat hebatnya dunia. Itu surga yang paling lemah, surga yang paling rendah. Lah, yang ketiga, wa imma antasrifa lahu ya bisu'i mithliha. Ada kalanya doa kita ini diganti oleh Allah, digantikan dengan kita diselamatkan daripada bala, daripada bencana. Misalnya takdir kita itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Hari ini, jam ini, detik ini Pak RT ketabrak truk umpamanya. Bukan Pak RT sini, bukan. Pak RT sono. Ya. Tapi karena Pak RT
RT-nya orang taat, Pak RT-nya senang doa, tiap hari punya simpanan doa, maka Allah ambil satu doa digantikan yang mestinya kecelakaan karena punya simpanan doa, maka selamat daripada musibah. Mengerti seperti ini, maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, idzan naktiru, kalau begitu aku akan perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Ini aja sahabat ketika dijelaskan seperti itu hatinya, ya Allah, kalau begitu saya akan banyak doa. Kenapa? Tidak akan pernah menyesal orang yang banyak doa. Kenapa? Pasti akan diijabah oleh Allah dengan 3 perkara tadi. Kalau nggak di cash ya disimpan di akhirat. Kalau nggak disimpan di akhirat juga sebagai penyelamat kita dari bala dan bencana. Kita kembali kepada maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira dengan hadirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bergembira bisa hadir pada malam hari ini. Kegembiraan ini adalah kegembiraan insya Allah, kegembiraan yang akan membawa manfaat, kegembiraan yang akan menyelamatkan daripada nerakanya Allah, kegembiraan yang akan memasukkan ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam suatu riwayat ini, di dalam kitab I'anahut Talibin, ya I'anah nih, kitab I'anah menceritakan, ya, bahkan bukan hanya masuk surga Pak, jadi walinya Allah. Karena apa? Senang dengan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah di dalam kitab I'anah. Ada seorang pemuda di kota Basrah, ya. Seorang pemuda ini ahli maksiat, ya. Ahli maksiat aliyan masrufan binafsihi. Dia itu senang maksiat, merugikan, menzalimkan dirinya sendiri bil mungkarat wal ma'asi, dengan kemungkaran ahli. Intinya ada seorang pemuda ahli maksiat, tapi pemuda ini punya keistimewaan, ya. Idza dakhala Rabiul Awal, ketika masuk Syahrul Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemuda ini wa ghassala sawabuhu, dia langsung nyuci bajunya, kemudian dia pakai baju yang paling bagus, kemudian pakai wangi-wangian, kemudian dia masak makanan-makanan yang enak, minum-minuman yang enak. Dia panggil tetangganya untuk hadir di majelis rumahnya, kemudian dia panggil ulama untuk membacakan, menceritakan daripada kisah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dia kerjakan setiap bulan Rabiul Awal hatta hadaral maut, sehingga dia mati, ya, sehingga dia mati. Maka ketika dia mati, ada suara daripada langit, yunadi munadian, ada panggilan yang menyeru minas samai, daripada langit, ya ahlal Basrah, halumma wa syahidu janazatan waliyun min awliyai fa innahu mahbubun indi. Wahai ahli Basrah, ya, datanglah kalian, saksikanlah seorang jenazah waliyun min awliyaillah, dia itu adalah salah satu wali kekasihku, min awliyaillah, daripada wali-walinya Allah, daripada kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dilihat, duh, ini kan pemuda yang biasanya maksiat, pemuda yang biasanya bikin onar, kenapa dia termasuk daripada waliyun min awliyaillah, daripada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ini karena suaranya dari langit, akhirnya apa? Dia
dia kebumikan, dia solati dengan kebumikan, dengan keagungan yang luar biasa, karena walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah malam, seluruh para ulama Bashrah bermimpi. Mereka bermimpi melihat pemuda itu berpakaian kebesaran, berpakaian sutra, berpakaian yang sangat indah. Maka ditanya, bimanilta hadal fadilah, sebab apa kamu mendapatkan keberuntungan, kemuliaan seperti ini? Maka pemuda tersebut menjawab, bi ikrami maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini aku kerjakan karena aku sangat memuliakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemuda ahli maksiat, akan tetapi karena hormat dengan hari kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diangkat menjadi kekasih Allah, diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan kita? Kita kagak pernah maksiat, kita kagak pernah bikin onar, bikin rusuh tetangga, tapi kita setiap tahun memperingati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga termasuk daripada waliyun min auliya illah. Amin loh Bu. Amin loh Pak. Amin itu doa. Meskipun gak termasuk walinya Allah, yang penting kita ini senang dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ini umat mulia Bu. Ya nahnu, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antum tutimmuna ummatan, kalian itu adalah umat yang sempurna, sab'ina ummatan, yaitu kesempurnaan kita itu menutupi, menyempurnakan daripada 70 umat-umat terdahulu. Dan kesempurnaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sampai seorang nabi termasuk Nabi Ulul Azmi itu ya pengen menjadikan kita menjadi umatnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Di dalam hadis diceritakan bagaimana Nabi Musa doa, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan, ya Rabbi inni ajidu fil alwahi ummatan hum akhiruna fil khalqi wasabiquna fil jannah. Suatu ketika Nabiullah Musa alaihi salam merenung, kemudian dia mendapati ujida fil alwah, dia mendapati catatan-catatan di dalam lauhul mahfuz. Ada seorang umat, dia itu akhiruna fil khalqi, yang penciptaannya itu terakhir, menjadi umat yang terakhir, wasabiquna fil jannah, tapi mendapatkan kemuliaan masuk surga pertama kali. Allahumma ja'alha ummati ya Rabb, ya Allah jadikan umat yang ada di dalam lauhul mahfuz ini, umat akhir zaman itu menjadi umatku ya Allah. Ini doa Nabiullah Musa ketika dia melihat di lauhul mahfuz ada umat akhir zaman, padahal belum ada Pak, kita belum ada, tapi sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan catatan di lauhul mahfuz sudah kering bahwa kita ini menjadi umat akhir zaman. Maka Nabiullah ketika itu dia minta, ya Allah jadikan umat yang hebat itu menjadi umatku. Apa kata Allah? Tilka ummati Muhammadin, itu sudah saya takdirkan menjadi umat Muhammad. Kita ini dibuat rebutan Bu, kita ini dibuat rebutan Bapak-bapak.
Bukan hanya itu saja, Nabiullah Musa juga membaca, ya Rabbi inni ajidu fil arwahi ummatan, ya, ummatan ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar faj'alni min ummati ya Rabb. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, aku telah melihat di Lauhil Mahfuz, di dalam catatan, bahwa ada satu umat yang dia itu boleh, ya ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, boleh dia itu ta'muruna bil ma'ruf, yaitu menyambung risalah nabinya, wa tansawna 'anil munkar, dan dia boleh berdakwah. Jadikan dia umatku wahai Allah. Maka kata Allah, tilka ummati Muhammad, itu adalah umat Muhammad. Keistimewaan umat Muhammad itu boleh dakwah. Kalau umat nabi-nabi terdahulu nggak boleh. Yang dakwah itu cukup nabinya, yang dakwah cukup rasulnya. Umatnya Nabi Musa yang dakwah cukup nabinya. Tapi kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam Al-Quran surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik, maksudnya umat akhir zaman adalah umat yang terbaik, umat yang terbaik daripada umat-umat terdahulu. Karena apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian boleh meneruskan kerja daripada nabi-nabi kalian. Ini keistimewaan buat umat akhir zaman. Dan masih banyak kemuliaan umat akhir zaman, ya. Kemuliaan daripada baginda Rasulullah. Ini semuanya tentunya karena kemuliaan kita bersumber daripada baginda Nabi Muhammad. Kita punya nabi luar biasa, sehingga kita menjadi umat yang luar biasa diperebutkan. Maka karena Nabiullah Musa alaihissalam tidak pernah mendapatkan umat akhir zaman menjadi umatnya, akhirnya apa hadirin? Dia daftar menjadi umat baginda Nabi. Kalau begitu ya Rabb, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada. Ya Allah, kalau begitu jadikan aku menjadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa saja itu pengen jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita yang gak pernah minta kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak, kira-kira kita ini senang nggak bu jadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bangga kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang terakhir, jam berapa bu? Jam 11 kurang 5 menit. Lanjut bu? Berarti 5 menit lagi lah. Dah yang terakhir, kabar gembira buat ibu-ibu, kabar gembira buat bapak-bapak nih. Namanya gembira itu bu, mestinya banyak ini yang harus saya sampaikan. Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kalau nyampaikan yang ini kebanyakan. Nah kita kasih satu hadis yang nyenengin ibu-ibu, nyenengin bapak-bapak, ya. Yang sering kita dengar nggak apa-apa, yang penting seneng. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika singgasana para nabi dan para rasul semuanya sudah ditempatin oleh para nabi dan para rasul. Artinya mereka semuanya telah siap masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sudah siap nih, udah duduk di singgasana, tinggal berangkat ke surganya Allah. Tapi ada satu singgasana yang kosong. Ini kemana ini penghuninya? Ternyata singgasananya baginda Nabi Muhammad Sallallahu. Kemana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nagih janji, ya. Wada'a Rabbi, karena Rasulullah pernah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala
bahwa Allah berjanji li ummati kepada umatnya ayyudkhilal jannata sab'ina bighairi hisabin wala adabin, bahwa nanti Rasulullah Muhammad kamu nanti masuk surga bersama 70 sab'ina umat, 70 umatmu bighairi hisabin wala adabin, yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ini nagih Rasulullah sehingga nggak mau jalan. Kalau saya sudah duduk di pelaminan di singgasana, jalan bagaimana nanti nasib umatku? Inilah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak mau duduk di singgasana, dia nagih janji Rasul, janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana janji dengan 70.000 yang masuk surga tanpa hisab? Maka setelah janji tersebut ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah Rasulullah puas dengan 70.000? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ta'akhkhara lahu sajidan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minum lagi, jadi kuat lagi, jadi lama lagi ntar. Gak usah khawatir, ngantuk 5 menit selesai. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak puas Pak dengan 70.000. Akhirnya apa? Dia sujud dengan sujud yang sangat lama, minta zidni ya Rabb, tambahkan untuk umatku masuk surga tanpa hisab. Akhirnya apa? Ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah, pasti aku akan beri, wasfatu syafa', mintalah syafaat, pasti aku akan syafaati umatmu. Akhirnya apa? Ma'a kulli alfin sab'ina alfan, maka setiap daripada 1.000 boleh membawa 70.000 lagi masuk surga tanpa hisab. Artinya 70.000 kali 70.000 ketemu berapa? Jangan banyak dihitung, karena banyak itu nanti terakhir. Ada 4.900.000.000. Inilah yang dijanjikan akan bersama Kanjeng Nabi masuk surga tanpa hisab. Kira-kira kita masuk enggak Pak? Alhamdulillah.